Langsung dari Media Center Humas dan Protokol Padang Pariaman, inilah Talk Show tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dila Amelia. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Hendra Aswara SSTP FM. Bagaimana keadaannya Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan talk show dengan tema peluang WTP tahun 2021. Di mana WTP ini adalah salah satu bentuk kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan tentunya. Langsung saja kita lakukan. Lantas seberapa besarkah manfaat laporan keuangan daerah dengan status WTP ini Pak? Bagaimana kejelasan dari salah satu manfaat dari laporan keuangan tersebut? Terima kasih. Sebelumnya kami dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Kabak Humas beserta jajaran terhadap progres maupun program kinerja di Inspektorat Padang Pariaman. Baiklah, tadi sudah disampaikan bahwasannya tema kita adalah sejauh mana peluang Padang Pariaman untuk merebut kembali opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2021 atau terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Jadi kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwasanya memang opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan isu hangat setiap tahunnya bagi pemerintah pusat maupun provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Jadi semua daerah tentu ingin mencapai nilai terbaik dari segi pengelolaan keuangan, kemudian juga aset. Diupayakan terhadap penyajian laporan keuangan ini sudah secara transparan maupun secara akuntabel. Jadi untuk di Padang Pariaman sendiri kita sudah meraih opini WTP ini sebanyak 7 kali Ibu Dila. Jadi sejak tahun 2018, kemudian di RKPD tahun 2013, 14, 15, 16, 17, kemudian di tahun 2019 RKPD 2019 yang kita terima di tahun 2020 kemarin. Jadi ada 7 kali kita menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Sumatera Barat. Jadi kami sampaikan apakah manfaatnya terhadap opini WTP ini. Jadi memang untuk meraih opini WTP ini memang tidak mudah. Jadi kita akan mengungkapkan dalam penyajian laporan keuangan kita ini terhadap pengelolaan keuangan maupun pengelolaan kekayaan daerah kita yang kita sajikan secara terbuka kepada publik dan juga dengan dicek kembali oleh BPK terhadap kevalidan data yang kita sajikan. Jadi di Inspektorat sendiri selaku mereview laporan keuangan ini, tentu kita berharap di laporan yang diserahkan oleh OPD-OPD, kemudian juga dari BUMD, kemudian juga ada BLUD, tentu telah melalui standar berbasis akrual. Jadi dari Inspektorat sendiri, kami saat ini telah melakukan review ini sejak tanggal 1 Februari kemarin, Bu Dila ya. Jadi sudah ada sekitar lebih dari separuh yang sudah kami review, dan kemudian juga sudah ada OPD yang mengantarkan hasil review ini ke BPKD. Jadi untuk yang pertama ini yang menyerahkan laporan keuangan yang telah direview ini adalah yang pertama Inspektorat sendiri. Yang kedua, di hari Senin kemarin dari BKPSDM sudah menyerahkan juga. Dan yang ketiga kemarin yaitu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Jadi ada 3 OPD yang telah menyelesaikan
laporan keuangan yang telah direview. Dan pagi tadi kami dari Inspektorat juga telah menghubungi beberapa kepala OPD untuk segera menyerahkan kembali perbaikan laporan keuangan yang telah direview oleh kawan-kawan dari Inspektorat. Jadi kami berharap dalam minggu ini OPD telah menyerahkan perbaikan. Kemudian juga laporan keuangan ini bukan hanya untuk OPD saja, jadi ada juga dari BLUD Puskesmas, kemudian juga BLUD Rumah Sakit, kemudian juga laporan keuangan dari BUMD. Ini kita satukan nanti dalam laporan kita dan akan kita serahkan kepada BPK. Jadi kami apresiasi juga terhadap pimpinan daerah kita yang terus mendorong kami di Inspektorat agar mengerahkan OPD untuk menyerahkan laporan keuangan ini secara tepat waktu nantinya apabila ke BPK. Dapat kami sampaikan pada tahun 2020 yang lalu kita menyerahkan laporan keuangan ke BPK Perwakilan Sumatera Barat itu di tanggal 12 Maret tahun 2020 untuk LKPD tahun 2019. Dan tahun ini kita ingin lebih baik lagi di tahun yang lalu. Kita akan menyerahkan laporan keuangan ini targetnya di minggu pertama bulan Maret tahun 2021 ini terhadap LKPD tahun 2020. Jadi artinya kita di daerah Padang Pariaman terus berinovasi, kemudian terus mendorong kawan-kawan di OPD untuk lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini manfaat dan upaya kita supaya mendorong laporan keuangan daerah Padang bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita lanjutkan di sini, apakah ada peluang kita untuk mendapatkan WTP kembali pada tahun 2021 ini, Pak? Sembari kita melihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Padang Pariaman, tentunya kita juga menginginkan apakah peluang yang akan kita dapatkan pada tahun 2021 ini. Jadi bagus pertanyaannya, bagaimana peluang kita untuk meraih opini wajah tanpa pengecualian. Memang kita di Padang Pariaman terus melakukan evaluasi terhadap penyusunan LKPD di Padang Pariaman. Jadi untuk meraih WTP ini kita tentu menyusun LKPD. LKPD itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam akuntansi berbasis aktual ini. Yang pertama tentu ada laporan operasional, kemudian juga ada laporan arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam untuk upaya meraih WTP ini tentu kita juga akan dinilai sejauh mana kita menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK di tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Tidak boleh ada kesalahan berulang yang kita lakukan dalam pengelolaan keuangan maupun pengelolaan kekayaan aset kekayaan daerah kita. Jadi terhadap temuan harus kita tindak-lanjuti, harus kita tuntaskan. Sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 kita menyelesaikan atau menuntaskan LHP ini selama 60 hari. Jadi ini penting untuk rencana aksi yang kita buat secara komprehensif dan kemudian kita tindak lanjuti. Untuk peluang kita, tentu kita tetap berupaya memaksimalkan potensi kita yang ada. Tentu dari awal kita sudah menyusun strategi, kemudian juga kita sudah meningkatkan SDM kita dari pengelolaan keuangan, kemudian juga dari aktifnya sendiri aparatur pengawas internal pemerintah. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan. Dan terlepas juga dari arahan pimpinan kita, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati secara intens terus mendorong kita untuk laporan keuangan ini memang harus benar-benar cermat dan ketelitian, sehingga laporan yang kita berikan ini benar-benar akuntabel. Jadi memang ya tidak mudah ya untuk meraih WTP ini. Namun upaya kita bersama melalui proses, melalui pengecekan langsung ke OPD-OPD, kami berharap nanti
untuk di Padang Pariaman untuk tahun ini memang kita berjuang bersama-sama dengan ridho Allah untuk meraih opini WTP di tahun ini. Baik Pak, di sini kita juga menanyakan apa sajakah indikator dari penilaian WTP ini Pak? Jadi untuk WTP sendiri tadi sudah kami sampaikan ya. Sebenarnya untuk opini BPK ini tidak hanya WTP saja. Jadi di opini BPK itu ada namanya opini wajar tanpa pengecualian, kemudian juga ada opini wajar dengan pengecualian, kemudian ada disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Jadi indikator itu tadi. Yang pertama tentu adanya keterbukaan. Ketika saat ini tentu ada pemeriksaan interim dari tim BPK yang sudah kita laksanakan dari hari Senin yang lalu. Kemudian sampai saat ini tim BPK masih melakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan tentang keuangan dan juga ada cek fisik di lapangan. Dan ini tentu kita sampaikan lagi bahwasanya adanya keterbukaan kita kepada tim pemeriksa, apakah itu dalam pengelolaan keuangan, kemudian juga seluruh kekayaan aset kita daerah tentu kita akan sajikan dalam bentuk laporan keuangan. Artinya apa? Kita di daerah mempunyai komitmen komitmen dalam penyajian laporan keuangan yang benar-benar kita susun secara aktual, ada pencatatan, pendapatan, kemudian pengelolaan kita sudah kita catat dalam periode tertentu. Kemudian juga ini penyusunan laporan keuangan ini tentu indikator sudah kita tetapkan bersama secara teknis dan kita sampaikan kepada OPD sehingga laporan keuangan ini benar-benar nyata adanya dan memang terukur. Jadi kami berharap nanti apa yang telah dievaluasi oleh tim review dari inspektorat benar-benar ditindaklanjuti dan cepat ditanggapi. Mudah-mudahan ini kami berharap di dalam minggu ini nanti seluruh OPD sudah bisa kita selesaikan. Kemudian kita juga minggu depan menyelesaikan BLUD dan minggu terakhir kita sudah mereview laporan keuangan pemerintah daerahnya secara global ya, dengan timnya terdiri dari BPKD dan dari inspektorat. Baik Pak, bagus sekali ya kinerja dari Inspektorat Padang Pariaman ini untuk memfasilitasi semua OPD-OPD untuk terus bekerja sama dalam mendapatkan atau meraih opini WTP tersebut. Di sini kami juga menanyakan Pak, di sini kan kita sudah dapat melihat kinerja-kinerjanya dan bagaimanakah konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mendapatkan kembali opini wajar tanpa pengecualian ini yang ke-8 kalinya. Apakah komitmen yang akan kita laksanakan tersebut? Ya, makasih Bu Dila. Jadi memang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ya, kita memang diberikan suatu tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan. Artinya apa? 1 sen aja pengeluaran negara harus dipertanggungjawabkan. Ini sudah ada diatur dalam Permendagri dan aturan turunan lainnya yang benar-benar untuk kita patuhi bersama. Jadi untuk opini WTP ini memang untuk simpelnya jangan buat kesalahan baru, jangan ulangi kesalahan yang lama. Jadi ini kunci-kuncinya yang perlu kita selaraskan bersama bagi kawan-kawan juga di tingkat kabupaten, apakah juga di tingkat nagari. Jadi ini memang suatu tekad kita juga dari pemerintah daerah. Memang dari awal tahun pun kita sudah mempunyai strategi tahapan, mulai dari awal tahun kita menyiapkan seluruh atau dari inspektorat dan melakukan audit sisa monitoring kas OPNEM, kemudian juga kita menyelesaikan pemeriksaan reguler. Kemudian juga kita siapkan laporan kita kepada pimpinan terhadap pajak yang harus kita bayarkan. Kemudian banyak sekali indikatornya yang harus kita siapkan, namun kami sudah mempunyai progres sampai dengan
Februari ini untuk penyusunan laporan keuangan OPD, dan kemudian di awal Maret ini nanti kita akan serahkan laporan keuangan kita kepada BPK. Ya Pak, tentunya kita sudah mempunyai batasan-batasan sampai kapan kita akan melaporkan laporan keuangan kita ini terhadap BPK nantinya. Dan kita hampir di penghujung acara nih Pak. Tentunya kita juga akan mendengarkan apa saja sih pesan-pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada OPD-OPD untuk terkait bagaimana persiapan kita untuk dapat memberikan opini pajak tanpa pengecualian di tahun 2021 ini lagi. Jadi memang apa yang disampaikan Bunda tadi, memang di Padang Pariaman sendiri kita sudah jauh ya melangkah ya, bahkan kita dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang terbaik juga dalam pengelolaan keuangan, dan ini pada prinsipnya tentu berawal dari komitmen daerah kita. Komitmen daerah kita seluruh stakeholders, apakah itu pimpinan daerah, OPD, kemudian dari tingkat kecamatan, nagari, kemudian juga BMD-nya. Memang ini suatu tekad kita untuk menjadikan Padang Pariaman ini merupakan daerah yang memiliki administrasi keuangan yang baik. Artinya apa? Ketika suatu daerah sudah memiliki pengelolaan keuangan yang baik, tentu ini menumbuhkan juga investasi, menumbuhkan kepercayaan. Jadi di Padang Pariaman sendiri tentu kita sudah melihat sendiri Bapak, dari Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah banyak pembangunan yang kita sudah atau sedang yang dilaksanakan. Artinya apa? Sekali lagi ini bentuk suatu transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Kita melihat Padang Pariaman saat ini merupakan daerah penyangga dari ibu kota provinsi yang memiliki potensi. Jadi ini harus hati-hati kita dalam pengelolaan apakah itu aset maupun pengelolaan keuangan. Jika kita sudah bagus dalam pengelolaan keuangan, jika kita sudah bagus dalam pengelolaan aset, tentu kita akan mudah dalam pencatatan. Kemudian juga kita untuk berkesinambungan terhadap laporan ini semakin baik. Dan nanti kita bisa lihat juga di akhir tahun tumbuhnya investasi itu di Padang Pariaman ataupun umumnya di Sumatera Barat. Tentu Padang Pariaman menjadi daerah yang akan semakin diminati oleh investor. Ini salah satu tujuan kita, salah satu manfaat juga yang dapat kita peroleh ketika satu daerah itu meraih opini yang terbaik dari tim BPK. Baik pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Tentunya kinerja keuangan dari pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari kesuksesan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan itu, marilah kita bersama-sama membantu dan mensukseskan apa itu kinerja dari pemerintah daerah. Dan terima kasih Bapak sudah hadir dalam kesempatan ini dalam acara talk show kita pada pagi hari ini. Dan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.